Cinta. Mas, ini saya mau jual es teh. Hah? Kamu gak lihat? Kamu gak lihat? Kita ini pekerja di perusahaan loh. Dan kita tidak bisa minum minuman sembarangan. Apalagi penjualnya seperti kamu. Lantas kita mau beli. Hah? Kalau belum laku, jualan sana. Goblok. Hah? Ya. Kalau semuanya masih ada, ya itu takdir kamu, jangan dibawa ke sini. Kamu masih ngeyel, hah? Kamu masih ngeyel, hah? Es teh, es teh. Es teh. Kemana lagi ya? Aku harus jualan es teh. Sepi banget sekarang. Di sana tongkrongan anak-anak muda juga gak mau minum es teh yang aku jual. Apa ya? Aku salah lokasi ya berjualan di sini. Tapi kan di sini tempat keramaian. Harusnya banyak kan orang yang olahraga, terus mungkin haus dan gak sempat buat beli ke tempat lain, jadi bisa beli dagangan aku. Tapi kalau begini terus, ini juga bisa bangkrut nih. Ini kan aku juga beli ke orang, terus aku jual, aku ambil penghasilannya, dan per satu es cuma 500 rupiah penghasilannya. Gimana ya? Apa mending aku coba jalan ke depan aja? Siapa tahu di depan juga ada orang yang mau beli es ini. Rezeki kan nggak ada yang tahu. Mungkin aku nggak dapat rezeki di daerah sini, mungkin bisa dapetin rezeki di depan. Ya udah deh, daripada aku muter-muter di sini kan, mending aku sana aja. Bu Cici, Iya, kita kan disuruh datang ke sini sama Bu Sinta. Jadi ya kita harus baik-baik di depan Bu Sinta. Aku takutnya Bu Sinta menanyakan proyek yang sedang kita jalankan sekarang. Ibu Sinta sudah percaya 100% sama kita. Jadi Bu Zizi jangan melakukan kesalahan meskipun sedikit. Ya, proyek itu anggarannya sangat besar dan kita bisa bermain di dalam itu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oke? iya Pak David, tenang aja. Karena Pak David udah ngasih tahu saya kayak gini, jadi saya harus wanti-wanti dan benar-benar waspada menjaga ya ucapan dan tingkah laku saya ketika ada Bu Sinta. Ya. Soalnya saya kan juga mikir takut nanti tiba-tiba Bu Sinta datang atau utusan Bu Sinta, kita kan nggak tahu. Ya kita bentar lagi ya pasti ditanyakan progresnya seperti apa dan ya sudah selesai berapa persen. Apa saja yang kurang di lapangan. Ya entah itu material, entah itu kulinya. Ya, pokoknya kita harus menjawab dengan tenang supaya Ibu Sinta tidak curiga sedikit pun sama kita tentang proyek yang sudah dilimpahkan sama kita. Kalau semuanya kita teledor, Bu Sinta bakal curiga sama kita. Nantinya Bu Sinta bakal menyelidiki kinerja kita di lapangan. Dan ya kita gak cuma dipecat, pasti kita bakal dilaporkan ke pihak yang berwajib karena kita sudah menggelapkan dana tersebut. Oke? Iya, Pak David benar juga. Soalnya kan ya Bu Sinta kan juga jarang-jarang mau datang langsung dan ngecek semuanya, menanyakan secara langsung ya kan. Ya gimana dong Pak David, yang laporan yang kemarin juga masih belum selesai. Ya kan? Terus laporan keuangan, ya Pak David tahu sendiri kan, kemarin kita berdua yang ada yang kita ubah gitu. Menurut Pak David, Bu Sinta kan nggak mungkin curiga soal itu kan? Bu Zizi tenang aja kalau masalah itu.
ya semua sudah saya atur. Kalau masalah pembukuan ya, aku sudah menyuruh anak buah aku untuk menyelesaikan itu semua supaya rencana kita berjalan dengan lancar. Ya tinggal kitanya aja, kita mau main rapi ya, pokoknya jangan sampai melakukan kesalahan lah. Oke? Iya Pak David. Terus Bu Sinta kira-kira sampai sini jam berapa ya Pak David? Soalnya kan ini cuacanya juga ya lumayan bagus. Kalau misalnya Bu Sinta masih lama, gimana kalau misalnya kita ya mungkin beli minuman? Kita tunggu di sini aja. Ya kita jangan kemana-mana. Nanti kalau Bu Sinta udah nyampe di sini, Bu Sinta nggak nyariin kita. Aku takutnya Bu Sinta itu berpikir kita telat datang ke sini. Iya benar juga sih apa kata Ya, David. kita nunggu Bu Sinta dulu. Kalau semuanya Bu Zizi mau beli minuman, tinggal di sini aja. Yang terpenting kita lebih awal dari waktu yang ditentukan. Iya. Oke? Tumben-tumbenan nih kita jadi rajin begini karena bakal ketemu langsung sama Bu Sinta ya. Biasanya kan jam segini kita masih molor, masih belum pada siap-siap datang ke kantor. Ya kita harus pintar-pintar cari muka Bu Zizi. Kalau kita sudah kelihatan baik di depan Bu Sinta, ya ketika ada proyek langsung dilimpahkan sama kita. Ya kita bisa mendapatkan keuntungan itu. Kalau kita mengandalkan gaji bulanan kita, ya kita nggak bisa membeli apa yang kita inginkan. Benar banget tuh Pak David. Apalagi kan kita sudah lumayan lama mengabdi sama Bu Sinta ya kan. Dengan gaji yang segitu aja ya, walaupun kadang kita dapat bonus, tapi kan itu nggak selalu. Dan kerja keras kita itu harusnya lebih daripada yang dikasih sama Bu Sinta. Entah kita mau dinaikin jabatan, jadi direktur utama atau apalah ya kan. Kalau masalah itu Bu Zizi tenang aja. Udah daripada kita kelamaan ngobrol di sini, mending kita cari tempat duduk. Di sana tuh biasanya Bu Sinta langsung menuju sana, tempatnya enak. Ya udah yuk Pak David. Aduh, ini Pak David sama Iya. Bu Zizi kemana ya? Bu, Hai, selamat iya. pagi Bu. Selamat pagi. Ya. Ibu udah dari tadi di sini. Saya udah dari tadi nunggu kalian berdua. Bu. Kenapa kalian datangnya telat? Ini udah jam berapa? Saya mohon maaf Bu, karena masih ada kendala di jalan, perbaikan jalan, jadinya macet Bu. Kita udah dari jam 6 pagi berangkatnya, tapi ya mau gimana lagi, kendala kan nggak ada yang tahu Bu. Ingat Kita ya, minta maaf. ini saya memberikan kalian kesempatan penuh untuk merubah diri kalian berdua. Karena saya tahu, di balik sikap kalian yang masih seperti ini, kalian masih punya sedikit potensi. Jadi saya nggak mau terlalu gegabah untuk mengambil keputusan. Saya pengen mengasah lagi kalian berdua untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kita minta maaf atas keterlambatan kita Bu. Dan kita bakal berjanji memberikan kinerja yang terbaik buat perusahaan, untuk kemajuan perusahaan Bu. Dan kita gak bakal mencoreng nama baik Ibu karena kelakuan kita. Bener Bu Zizi? Iya betul Bu Sinta, yang dibilang sama Pak David itu betul sekali. Karena dari tadi di jalan kita itu juga sudah membicarakan tentang proyek ini ke depannya, agar bisa lebih memberikan nama baik untuk Bu Sinta dan perusahaan Bu Sinta. Karena ya kita benar-benar ingin mengoreksi semua kesalahan kita dan memperbaiki semuanya jauh lebih baik, memberi prestasi yang lebih lagi. Oke, tapi kalian ingat, dalam kesempatan yang saya berikan ini, saya percaya sama kalian kalau kalian bisa menjadi karyawan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena kan ini saya memberikan kalian sebuah proyek baru untuk kalian jalani dan kalian selesaikan. Jadi saya harap dengan adanya proyek baru ini, kalian bisa bekerja lebih semangat lagi daripada sebelumnya. Pasti Bu Sinta, kalau soal itu kita pasti jauh lebih semangat karena kita berdua itu benar-benar bangga dan ya gembira sekali karena Bu Sinta benar-benar masih memberikan peluang yang sangat besar untuk kita berdua agar bisa
menjadi lebih baik ke depannya. Dan Ibu Sinta nggak perlu khawatir soal proyek ini, kita akan atasi dengan sebaik-baiknya, ya kan Pak David? Benar banget. Tapi kalian jangan terlalu besar kepala karena saya masih memberikan hati untuk kalian. Kalian harus ingat kesalahan kalian pada sebelumnya. Dan saya memberikan proyek baru ini bukan semata-mata karena saya butuh karyawan di kantor saya. Saya bisa kok ngambil dan mencari karyawan baru lainnya di tempat lain yang mungkin jauh-jauh lebih baik daripada kalian. Tapi saya masih memberikan kesempatan dan saya nggak mau kalian berdua untuk pusing mencari pekerjaan di luar sana. Sebelumnya kita berterima kasih sama Bu Sinta karena Bu Sinta sudah memberikan kesempatan buat kita, dan kita bakal berjanji sama Bu Sinta, kita bakal berusaha memperbaiki kualitas kinerja kita, dan kita bercermin dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di kemarin, Bu. Oke, berhubung sebetulnya saya juga ngajakin kalian di tempat seperti ini, saya mau ngasih tahu sama kalian kalau sebetulnya saya juga akan membuat kantor baru, dan mungkin kantor baru tersebut masih belum terlalu terisi oleh karyawan-karyawan nantinya. Jadi saya mohon sama kalian, setelah menyelesaikan proyek baru tersebut, dan mungkin kalau memang saya sudah setuju dengan proyek yang kalian kerjakan, saya akan minta tolong kalian untuk menempatkan diri di kantor baru tersebut. Hah? Yang benar Bu Sinta? Oh iya betul. Ya ampun, kita tuh benar-benar berterima kasih banyak sama Bu Sinta, dan karena Bu Sinta udah memberi kepercayaan, ngomong di awal, dan kita pasti akan menyelesaikan proyek sekarang dengan baik, karena kita nggak mau peluang yang Bu Sinta kasih nanti akan diberikan sama orang lain. Jangan happy dulu, karena mungkin kalau proyek kalian gagal, saya nggak akan berikan kesempatan untuk kedua kalinya sama kalian. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, Bu. Kita nggak mau menolak niat baik dari Bu Sinta. Lalu? Tapi kita merasa tidak pantas untuk menduduki di perusahaan yang baru tersebut. Soalnya kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, dan kita merasa belum siap untuk memimpin di perusahaan tersebut, Bu. Jadi alangkah baiknya kita harus belajar terlebih dahulu supaya tidak melakukan kesalahan yang fatal, Bu, nantinya. Memang betul. Kalian masih karyawan saya yang mungkin di bawah rata-rata saya bilang. Karena teman-teman kalian juga yang lainnya masih udah bisa jauh lebih meningkat daripada kalian. Cuman saya penasaran aja dengan kualitas kalian. Kalau memang kalian masih mampu bekerja di perusahaan saya harap kalian bisa menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kalau memang kalian tidak sanggup untuk melakukannya, ya nggak masalah. Saya bisa cari karyawan lain untuk menggantikan posisi kalian. Kita sanggup, Bu. Iya, kita sanggup, dan kita pasti nggak akan buat Bu Sinta kecewa. Karena Bu Sinta benar-benar udah ngasih kesempatan kita, jadi kita akan maksimal mungkin, semaksimal-maksimalnya untuk mengerjakan proyek ini, Bu. Iya. Oke, cuman saya nggak mau memaksa orang yang nggak mau diberikan tugas-tugas oleh saya. Kalau memang kalian pengen kerjaan yang sederhana, yang simple, nggak masalah kok. Kalian tinggal ngomong sama saya akan berikan pekerjaan yang kalian mau. Nyaman kan bekerja sama saya? Sebenarnya kita bukan tidak mau menuruti apa yang sudah Ibu Sinta perintahkan. Kalau semuanya Ibu Sinta mendesak kita untuk menjadi pemimpin di perusahaan baru tersebut, ya kita minta sama Ibu untuk tidak melepaskan pandangan Ibu terhadap kita ketika kita sudah ada di kantor baru tersebut, karena kita butuh bimbingan dari Bu Sinta selaku pimpinan kita yang sudah sukses mengurus perusahaan tersebut hingga besar. Oke, kalau masalah membimbing kalian berdua, pastilah kantor saya juga pasti akan membimbing kalian berdua untuk nama baik kantor saya juga. Dan mungkin saya harap kalian bisa merubah sikap dari kalian berdua yang sebelumnya kalian seenaknya untuk melakukan pekerjaan. Saya berharap itu semua kalian hilangkan. Pasti kita tidak bakal mengecewakan
tanggung jawab ini Bu, Iya. dan kepercayaan Ibu. Kita Iya. bakal memberikan kinerja yang terbaik menurut kita ke depannya Bu. Oke, saya masih menaruh kepercayaan terhadap kalian berdua. Dan mungkin untuk kedepannya, saya rasa kalian bisa berubah. Pasti Bu. Saya nggak mau memiliki karyawan yang sudah diberikan kesempatan berkali-kali, namun nggak ada perubahan di dalam dirinya. Jadi, kalau memang nanti kesempatan ini kalian sia-siakan, mungkin itu udah menjadi urusan kalian berdua. Siap Bu. Iya Bu, kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin sebaik-baiknya juga. Oke. Ya udah kalau gitu, saya pasrahkan semuanya sama kalian. Dan mungkin saya akan berikan tanggung jawab penuh terhadap kalian berdua untuk mengatur para karyawan baru yang lainnya. Siap. Oke? Mohon maaf nih Bu, minta waktunya. Masalah proyek yang kemarin, yang Ibu limpahkan sama kita, ada kendala di lapangan Bu. Masalah cuaca. Cuaca kan sekarang tidak mendukung. Kadang ya para pekerja itu bekerja setengah hari karena hujan Bu. Jadi biasanya proyek itu selesai 15 hari, molor bisa 20 hari Bu. Oke, nanti mungkin kita atur deadline untuk jadwalnya juga kita bisa lebih perpanjang lagi ya. Karena mungkin kita juga nggak bisa ngatur cuaca kan. Iya. Kalau memang masalah yang terjadi karena cuaca, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus mengatur waktunya aja. Nanti Iya. kalau memang kita harus butuh spend time, kita kasih waktu lebih. Ya, kita harus membahas masalah ini. Takutnya mitra kerja yang sudah memberikan kepercayaan sama kita itu kecewa Bu dengan keterlambatan proyek yang kita kerjakan. Oke, terima kasih kamu sudah menginformasikan saya soal itu. Nanti Iya. biar saya urus kembali. Siap. Tapi oh ya, saya mau ngasih tahu satu hal sama kalian. Kalau memang nanti kalian sudah berhasil untuk menjadi pemimpin di kantor yang baru, saya minta tolong sama kalian untuk tidak menjadikan jabatan tersebut sebagai alasan kalian bisa memperlakukan para karyawan dengan sesuka hati kalian berdua. Bu Sinta, Pastinya. tenang aja. Kalau soal itu, kita ini pasti akan memberikan contoh yang baik. Kayak Bu Sinta ngasih contoh ke kita. Kita itu nggak mungkin Bu ngasih contoh ke bawahan kita itu hal-hal yang negatif yang nantinya bisa merugikan perusahaan dan Bu Sinta juga. Karena mungkin jabatan nggak bisa kalian jadikan sebagai pacuan untuk bisa seenaknya terhadap orang-orang lain. Kalian juga bisa mencontoh pemimpin-pemimpin yang lainnya dengan bersikap baik dan sopan. Karena kan sebelumnya saya sudah melihat kalian berdua. Sikap kalian juga masih sangat buruk. Saya berharap kalian juga bisa merubah sikap dan attitude kalian. Ibu Sinta jangan khawatir, kita bakal menerapkan SOP yang sudah dilakukan di perusahaan utama Bu. Oke, kalau begitu semuanya udah tercatat. Jadi mungkin nanti kita bisa ketemu di mobil saya. Siap. Mungkin sekarang saya masih mau beli minuman deh, karena saya jarang banget datang ke sini. Atau Saya mungkin saya yang membelikan Bu. Oh udah nggak perlu, kalian bisa langsung tunggu di tempat aja nanti. Atau kalian juga kalau masih mau keliling nggak masalah kok. Nanti yang penting kita ketemu di sana. Kita mau nunggu di pendopo. Oh boleh kalau gitu. Ya udah kalau gitu saya mau pergi beli minumannya. Iya. Terima kasih ya. Oke. Kamu kok ngomong sih kalau misalnya kamu itu merasa tidak cocok kalau mau ditempatkan di perusahaan baru nanti? Kita harus jaim di depan Ibu Sinta, seolah-olah kita tidak membutuhkan, padahal itu yang kita harapkan. Kamu gimana? Terlalu over di depan Ibu Sinta. Ya bukan gitu, cuma kan aku excited banget mas. Secara kita menunggu hari ini tuh udah lama banget ya kan. Apalagi Bu Sinta tadi ngomong kalau misalnya kita bakal jadi pemimpin di perusahaan yang baru. Ya, Gimana udahlah. aku nggak ya terkejut dan bener-bener menantikan omongan itu dari Bu Sinta. Malah dipatahin. Udahlah, itu sudah aku pikirkan Bu Zizi. Ya, itu salah satu trik dari aku. Bu Zizi aja yang nggak nge. Udah, daripada kita nunggu di sini, mendingan kita langsung ke tempat. Yaudah, Ayo. yuk. Mending aku duduk di sini dulu deh. Duh, udah muter-muter. Cuman orangnya doang yang banyak. Tapi untuk yang beli masih belum ada.
capek banget. Gimana ya? Aku harus jualan lagi. Cari minum di mana? Hai, Sinta. Bagas. Hai, Duduk, kamu apa duduk, kabar? Sin. Alhamdulillah baik. Kamu ngapain di sini? Ya ampun, kita udah lama banget tau nggak sih nggak ketemu? Iya kan? Iya sih. Tapi Ini kamu beli banyak banget. Untuk apa? enggak, aku yang jualan es. Jadi gini Sin, aku kan, kamu tahu sendiri dulu aku putus sekolah karena orang tuaku udah gak mampu buat biayai aku sekolah. Dan orang tuaku juga sakit-sakitan. Akhirnya aku bantuin orang tua, dan orang tuaku sekarang udah meninggal. Jadi sekarang aku jualan es teh. Cuman dari tadi belum laku. Masih muter-muter. Padahal penghasilan satu es ini cuma 500 rupiah. Jadi bingung. Ya mau gimana? Mungkin ini sudah menjadi takdir buat aku ngejalin hidup. Tapi ngomong-ngomong, aku gak nyangka aja. Aku pernah punya mantan secantik kamu. Ya, kamu bisa aja. Tapi kamu bilang juga kamu bekerja dagang es gini penghasilannya pendapatanmu cuma 500. Iya. Aku kalau misalkan udah, ini misal 3 udah habis, nanti aku ambil lagi ke temen aku. Soalnya kalau bawa banyak-banyak takutnya cair kan esnya. Jadi aku tambah banyak rugi deh. Jadi aku bawa sedikit demi sedikit, yang penting laku. Ya target aku harus dapat penghasilan 50.000 sih sehari. Cuman sekarang lagi sepi banget. Tapi aku salut aja sama kamu. Mungkin jarang banget laki-laki setampan kamu yang nggak gengsi buat jualan keliling kayak gini. Jadi mungkin kalau untuk hari ini aku boleh nggak? Gini Zin, es ini esnya enak banget. Kalau kamu nggak beli, kayaknya rugi deh. Emang kamu taruh apaan di dalam es ini sampai-sampai aku bisa ngelihat kamu bercahaya di sini? Es ini tuh cuman dikasih gula sama air ya sama teh. Oh. Tapi kalau kamu minum sambil ngeliat aku, rasa manisnya bertambah. Yang benar kamu. Bener lah, kamu ngapain aku bohong? Tapi kamu nggak kasih rasa cinta kan di dalam es ini? Enggak lah. Iya kali aja orang yang minum es kamu ini, es teh kamu ini nanti bakal kelepak-kelepak sama yang jual. Kamu bisa aja. Gimana ya? Aku grogi ngomong sama cewek cantik kayak kamu. Salah. Aku takutnya kamu kelihatan sama teman-teman kamu. Nanti kamu dikata-katain sama teman-temannya, ngobrol sama penjual es teh. Emang kenapa kalau teman-teman aku ngeliat aku? Lagi pula juga aku emang lagi bawa karyawan kok datang ke sini. Oh, kamu bawa karyawannya? Oh, kamu udah jadi bos ya? Kebetulan aku udah jadi seorang bos. Karena kan mungkin aku punya beberapa perusahaan dan beberapa karyawan juga. Jadi mungkin kalau kamu pengen dan mungkin kalau kamu berkenan, kamu mau nggak kerja bareng aku? Kamu gak usah bercanda deh. Aku SMA aja gak tamat buat kuliah. Buat sekolah. Lagi mau kerja kantoran nih. Nanti bisa diejek sama teman-teman yang kerja di kantor itu. Ya nggak bakal ada orang yang bisa mengejek kamu. Karena mungkin nanti aku bakal bilang sama para karyawan aku, kamu itu orang spesial yang khusus aku masukkan di kantor aku untuk bekerja di tempat aku. Tapi kalau kamu berkenan sih, tapi kalau emang kamu masih nggak pengen dan kamu masih bingung, nggak masalah. Nanti aku bisa kasih nomor admin aku ke kamu. Aku mau kok, Sin. Bener? Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Selagi kamu nggak pernah keberatan. Misalkan aku kerja sama kamu. Iya, aku cuma takut khawatir. Aku ngecewain kamu di kerjaan itu. Aku kan cuman bisa jualan es. Jadi nggak bisa kerja kantoran. Cuman kalau misalkan ada, kan biasanya kan ada training juga kan? Iya, kalau cuma ngecewain soal pekerjaan mah nggak masalah buat aku. Tapi kalau ngecewain soal perasaan untuk yang kedua kalinya ya aku
Aku nggak bisa sih, karena mungkin di masa lalu kan kamu udah sempet tuh ngecewain aku. Kamu bilang sama aku kalau kamu bisa mendapatkan perempuan yang jauh lebih cantik daripada aku. Ya tapi aku nggak masalah sih, mungkin emang omongan kamu benar. Emang mungkin aku nggak secantik itu dan nggak se-worth it itu untuk kamu dapetin. Terus sekarang gimana? Cewek yang dulu kamu idam-idamkan yang kata kamu cantik, putih, terus yang kamu suka gimana? Kamu udah dapetin atau udah jadi istri kamu? Aku belum menikah dan aku nggak pernah ngelakuin itu. Cuman kan itu alasan kamu aja buat kamu deket sama ya itulah. Siapa? Ya, mau aku sebut nih namanya. Silahkan aja sebut, orang aku juga nggak pernah bermacam-macam. Aku mah tahu orangnya. Aku mah juga Orang tahu. sana itu kan. Jadi kamu seakan-akan mencari kesalahan aku. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, jadi kamu merasa jadi korban dan aku menjadi pelaku. Padahal semua sutradara di belakang itu adalah kamu. Buat menyingkirkan aku dari hidup kamu. Jadi gak apa-apa lah. Tapi itu kan masa lalu. Walaupun kamu dulu juga jahat sama aku, Sin. Ya, Kamu Kak. juga nyakitin perasaan aku. Ya Mungkin- gak apa-apa. Mungkin kamu juga perlu tahu kalau Aku sudah tahu sekarang, semua kok. enggak, aku mau ngomong mungkin kamu juga perlu tahu kalau sekarang di balik kesuksesan aku juga mungkin karena perasaan sakit hati aku dulu saat waktu kamu Kamu gak usah ngarang deh, kapan aku pernah bikin sakit hati sama kamu yang ada nih? karena Aku enak-enak, aku selalu dituduh. Nah, selalu dicurigain. Soalnya sih, kalau aku sama seorang perempuan nih kayak nahan aja sekarang kalau mau marah, apalagi sama kamu dulu kan. Udah jelas-jelas aku gak ngelakuin apa-apa, tapi malah dituduh-tuduh. Ya, akhirnya aku capek dan kamu terus nuduh, ya udahlah aku biarkan. Ya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Yang terpenting di dalam hati aku yang paling dalam aku gak ada rasa bersalah sama kamu, dan karena aku gak ngelakuin itu benar, kamu lebih percaya omongan orang daripada omongan aku, dan aku udah jelaskan sedetail mungkin tentang masalah kita. Tapi kamu malah gait cowok lain. Hai gimana kamu sih? jangan ngada-ngada dong. Oke, memang sih kamu itu mantan aku yang paling baik, dan mungkin kamu itu emang mantan aku yang hampir sempurna di mata aku. Tapi karena Hampir mungkin sempurna, tadi tapi disakitin. Gimana ya sih? enggak lah, aku gak pernah nyakitin kamu. Nah, terus Mungkin aku dulu- diputusin gimana? mungkin dulu kamu sempat gila sama aku sampai-sampai karena mungkin aku terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak marah-marah sama kamu sampai akhirnya kamu ketahuan deh jalan sama cewek lain. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Intan kalau nggak salah. Bener nggak? Kamu mah ada-ada aja. Kamu juga ketahuan pergi nonton kan? Aku gak memasalahkan masalah itu. Ya udahlah, itu kan juga Video cinta call monyet. juga. Habis chat sama aku, chat ke dia, habis VT sama aku, kamu VT sama dia, sama-sama laporan. Kamu Sayang, aku sudah di rumah. Ternyata ketahuan. Jangan buat omongan Itu dong. lebih sakit di dalam hati yang paling dalam. Padahal waktu ketemu nih ngomong, najis banget aku bareng sama itu. Itu begini, lebih cakep kan? Itu begitu. Ternyata. Dingin kan? Kamu dinginin dulu diri kamu jangan ngoceh-ngoceh. Kita udah lama nggak ketemu loh, masa kamu marah-marah? Ya iya sih. Tapi ngomong-ngomong, jadi nggak nih buat beli? Jadi nggak ya? Ya jadi dong, aku bakal borong semuanya. Kalau memang masih ada dagangan kamu di sana, kamu tinggal ambil aja lagi nanti. Tapi aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Minta tolong apa? Aku minta tolong buat kamu anterin minuman ini sama para karyawan aku di sana. Iya tuh, di sana. Ada Siap. cewek sama cowok, nanti kamu bisa tolong kasihin minuman itu ke sana. Karena aku masih Siap. pergi beli makan. Siap. Siap-siap terus. Ya udah, aku seneng banget soalnya. Ya ada kalau gitu nanti uangnya aku kasih sama kamu. Kita ketemu di sana. Iya, nanti kita ketemu di sana, tapi kamu ketemu sama karyawan aku dulu aja. Aku mau beliin kamu makan juga sekalian. Iya. Kamu sekarang tambah Apa sih nggak jelas? oke banget. Ya udah kalau gitu nanti sekalian kamu ikut aku, oke? Ya. Kita bekerja di tempat aku. Siap. Oke. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu boleh? Boleh? Ya udah kamu jangan kangen aku. Ya udah bye. Bye. Wah. Penjual es teh kayak aku punya mantan si cantik Sinta. Dan aku dikasih pekerjaan dan kayaknya dia masih ada perasaan dia sama aku. Kalau begini ceritanya, kayaknya aku harus
berusaha buat jadi orang sukses biar aku bisa nikahin cewek itu. Ya udah deh. Kalau begitu, mending sekarang aku langsung jalan aja deh. Daripada aku di sini terus, aku antarkan es ini dulu. Baru deh aku ambil es sisa yang ada di teman aku buat aku jual semua. Daripada aku harus muter-muter kan. Saya pikir Pak David mau ke sana. Wah. Jadi kita tunggu di sini aja ya. Bu Sinta udah memberikan kepercayaan kita. Dan kita bisa leluasa untuk menggelapkan dana proyek itu. Toh yang bakal dikomplain sama mitra kerja kita itu Bu Sinta, bukan kita. Kalau semuanya posisi kita udah gak enak di perusahaan, ya kita tinggal kabur aja. Yang terpenting uang proyek itu udah dikantongi sama kita, ya enggak? Betul banget tuh. Lagian Bu Sinta juga kan nggak mungkin secara detail saat itu juga memeriksa semuanya, ya paling masih nunggu berbulan-bulan untuk mengetahui semuanya, ya kan Pak David? Dan kalau misalnya Bu Sinta proyek kita berhasil yang ini, otomatis kita kan masih bertemu Pak David sama Bu Sinta. Ya kalau misalnya proyek ini gagal, oke lah kita bisa kabur bawa uang itu. Tapi kalau misalnya kita berhasil dapat proyek ini, otomatis Bu Sinta akan menempatkan kita di perusahaan yang baru, cabang yang baru. Gimana menurut Pak David? Saya bingung nih Pak. Ya kita main aman aja Bu. Ya kalau seumpamanya kita menggelapkan dana proyek, tidak ketahuan sama Ibu Sinta, ya kita tetap bekerja aja. Toh kita bakal menjadi seorang pimpinan di perusahaan baru yang dibangun sama Ibu Sinta. Kalau seumpamanya dana perusahaan yang kita gelapkan itu tercium sama Ibu Sinta dan Bu Sinta udah mulai curiga sama kita, ya kita kabur aja. Hah? Ya enggak? Ya benar juga sih Pak David. Cuma kayaknya Ibu Sinta gak bakalan. Ini Mungkin lagi. gini ya. Mas, ini saya mau jual es teh. Hah? Kamu gak lihat? Kamu gak lihat? Kita ini pekerja di perusahaan loh. Dan kita tidak bisa minum minuman sembarangan. Apalagi penjualnya seperti kamu. Bener. Jangan-jangan kamu letak di situ gula manis yang bisa membuat seret di tenggorokan. Kalau nggak beli, nggak usah menghina juga. Ya udah. Nggak usah ngolok-ngolokin orang yang lagi jualan, Mbak. Ini Ya saya udah. kesini cuma mengantarkan minuman gratis nih. Ini saya disuruh sama Cinta. Minuman gratis. Kalian abangnya Cinta kan? Cinta itu mantan saya, walaupun saya cuma penjual es. Ya udah nih, ambil. Kalian disopanin nggak bisa sih? Kenapa? Mantan kamu. Ibu Cinta itu atasan kita. Dia itu orang terpandang. Dia pemilik perusahaan terbesar. Mana mungkin mempunyai mantan yang penjual es seperti kamu? Hah? Kamu gak usah ngaca deh. Di mana-mana orang udah tahu sama Ibu Cinta. Dan kamu jangan mengelabui kita. Karena kita gak bakal termakan omongan kamu yang murahan seperti itu. Gini ya Mas, saya kesini mau jual es teh. Kalian mau nggak ke es teh saya? Es tehnya manis. Kamu mau Enak jual juga. es kek, mau menggratiskan es kek. Ini gak level buat kita, tau nggak? Hah? Kamu udah menyita waktu kita. Bener, lagian ya Pak David, orang kayak gini tuh memang biasa. Kalau kayak Bu Sinta itu memang banyak penggemarnya. Sampai penjual es teh gak tahu diri kayak gini juga ngaku-ngaku sebagai mantannya Bu Sinta. Ya ampun, kamu tuh ngimpi ketinggian tau nggak? Lagian kalau penjual es teh kayak gini, kamu tuh nyari pacar yang sama. Entah itu pemulung atau apa, nyari yang selevel dong. Jangan kamu menyalahgunakan apa yang sudah Bu Sinta berikan. Gini ya gini. Kalian mau beli nggak? Soalnya dagangan saya ini nggak laku dari tadi. Ya udah kamu jual sama orang lain aja sana, nggak usah jual sama kita. Pergi ya sana. Masalahnya saya disuruh Sinta ke sini. Letas kita mau beli. Hah? Kalau belum laku, jualan sana. Goblok. Hah? Ya. Kalau semuanya masih ada, ya itu takdir kamu, jangan dibawa ke sini. Tahu nggak? Ini udah nggak beli, tapi ngata-ngatain, nggak hina juga. Gini ya Mas, saya ini nggak kenal sama kalian. Saya minta maaf kalau memang saya ngeganggu kegiatan kalian di sini. Cuman saya di sini sesuai dengan arahan yang
dikasih tahu sama Sinta. Udahlah, kamu gak usah membawa-bawa nama Bu Sinta di depan kita. Kita gak bakalan iba dengan penjual es murahan seperti kamu. Emang Ya udah, daripada kamu tuh mengganggu waktu kita, menyita waktu kita, mending kamu jual es kamu itu keliling sana. Nggak usah jual es teh murahan kamu itu sama orang yang kayak kita kerja di kantor, nggak pantas. Kita itu pantasnya minum teh break. Terus apa lagi, Kita Mas? nongkrongnya di restoran mahal, di hotel yang mahal, dan minumannya itu berkualitas, sudah terjamin tidak ada kuman satupun di dalam minuman kita. Gini Kalau ya. kita minum es teh kamu, ya, kita bakal kolesterol, tahu nggak? Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Nasib kita tuh gak ada yang tahu ke depan. Jadi hati-hati kamu dalam berucap sama orang lain. Kalau misalkan nanti suatu saat aku bisa menjadi orang yang sukses dan kalian datang ke hadapan aku bakalan kasih perhitungan sama kalian. Ya suatu saat itu masih lama. Mungkin 40 tahun lagi ketika kamu sudah tua ya kan, sudah pegang tongkat, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udahlah, kamu gak usah berpikir ya. Seorang penjual es bakal mempunyai usaha yang besar. Gak ada ceritanya penjual es keliling seperti kamu itu menjadi orang kaya raya secara mendadak. Gak mungkin. Mendingan kamu pergi sebelum aku marah sama kamu. Aku nih heran, kenapa ya kamu sama teman kamu ini suka begitu sikapnya sama orang. Aku gak pernah mau cari masalah dan aku juga gak pernah minta belas kasihan sama kalian berdua. Jadi aku minta tolong sama kalian berdua jaga sikap sama orang lain. Kalaupun kalian gak mau beli minuman aku, gak usah ngehina ataupun ngolok-ngolok orang yang lagi jualan dan mencari rezeki. Kita sama-sama mencari rezeki. Cuman perbedaannya aku jual teh, kamu yang kerja di kantoran. Kamu cari rezeki salah tempat, tahu nggak? Dengan kehadiran kamu sudah mengganggu aku. Kalau kamu masih bersikukuh berdiri di sini, aku bakal hancurin dagangan kamu. Mending dibuang aja tuh pada. Udah kan pergi. Kamu ngapain membuang es teh aku, Kamu masih ngeyel, Kamu masih ngeyel, Kamu nih emang kurang ajar ya. Aku nih gak pernah mau cari masalah sama orang lain. Kamu kenapa buang minuman aku? Kenapa? Mau minta ganti rugi? Berapa harga es teh itu? Mau ganti rugi? Bilang aja. Aku gak butuh ganti rugi kamu. Jadi udahlah, aku minta maaf kalau memang ya aku kesini, kehadiran aku kesini mengganggu kalian berdua. Cuman gak perlu dong buang-buang minuman begitu. Aku penghasilannya dalam satu es ini cuma 500 perak, tahu nggak? Katanya, jangan macam-macam sama kita. Kalau mau jualan, kamu harus pilih-pilih orang. Orang yang sudah berpakaian rapi, ya, gak mungkin beli es teh murahan punya kamu itu, tahu nggak? Lagian nanti juga ya bisa sakit perut, sakit tenggorokan, komplit tuh sakitnya kalau beli di pedagang kaki lima kayak kamu. Apalagi cuma jalan kaki kayak gini. Perlu kalian tahu, banyak kok orang-orang yang naik mobil mewah, naik mobil bagus, tapi dia mau kok beli minuman aku dan dia bilang enak minuman aku. Tapi kenapa kalian belum merasain minuman aku, kalian udah ngebuang minuman aku dan ngehina aku? Apa sebelumnya kita pernah ketemu atau aku pernah buat salah sama kalian berdua? Kita merasa terganggu dengan kedatangan kamu di sini. Kita enak-enak ngobrol berdua. Ada pedagang es yang membawa-bawa nama Ibu Sinta di depan kita. Supaya kita gibah. Enggak. Udah. Aku nih berbicara sesuai dengan fakta. Ngapain? Sekarang logikanya begini. Apa aku kenal ya kayak yang namanya Sinta? Kalau misalkan, apa aku tahu juga kalau misalkan kalian anak buahnya Sinta, kalau misalkan bukan Sinta yang ngomong sama aku. Ya terus sekalipun kamu kenal sama Bu Sinta ya, kenapa? Apa untungnya buat kita? Kalau misalnya karena Bu Sinta yang nyuruh ke sini terus kita mau beli itu salah besar, tahu nggak? Kita marah seperti ini karena kamu udah menjual nama baik Ibu Sinta sama orang lain. Apalagi kamu gak kenal. Aku ingatkan, jangan pernah kamu menjual nama baik orang demi memperlaris dagangan kamu. Ingat itu. Aku bukan tipe orang yang seperti itu. Walaupun aku orang nggak punya, walaupun aku orang miskin, tapi aku nggak pernah ngejual nama orang atau sok-sok kenal dengan orang yang kaya. Kalau aku memang kenal, aku bilang kenal, dan nggak kenal, aku bilang nggak kenal. Sekarang begini, emang siapa yang tahu kalau misalkan kamu sama Mbak ini mau ketemuan sama Sinta di sini? Coba sekarang pikir pakai logika. Sekarang aku berbicara kayaknya orang ini memang nggak bisa diomongin secara baik-baik. Apa perlu Pak David itu buang semua jualannya itu biar dia itu mau pergi? Nih, si Sinta udah datang nih. Aku bakal aduin sama kamu supaya kamu dilaporkan ke pihak yang berwajib. Betul. Karena kamu udah ngaku-ngaku mantan Ibu Sinta dan kamu udah
mau mencoreng nama baik Ibu Sinta di semua orang. Ya kita lihat aja, bentar lagi aku bakalan omongin kok semuanya. Kalau misalkan kamu juga buang es dagangan aku. Sinta, Nasinya diantar ya. Aku udah pesen di kok. Gimana? Kok nggak? es aku, jualan aku dibuang sama dia. Kenapa? Katanya es aku es murahan. Terus dia gak mau beli dan ngata-ngatain aku. Malah aku dibilang aku jual nama kamu, Sin. Iya, tapi Siapa yang udah berani membuang minuman dengan sia-sia seperti ini? Iya dia, Sin. Kamu gak punya karyawan seperti dia sih. Benar Bu. Ibu mantan dari penjual es miskin seperti ini Bu. Gak mungkin kan Bu? Memang benar. Dia adalah mantan saya dulunya. Dan saya memang sengaja buat nyuruh dia ngantar minuman ini sama kalian berdua. Tapi kenapa kalian malah membuang minuman ini dengan sia-sia kayak gitu? iya, tapi Bu, kita pikir laki-laki ini cuma Iya. ngaku-ngaku aja, Bu. Soalnya di zaman sekarang kan banyak penipuan kayak gitu, Bu. Apa harus dengan cara seperti ini kalian meladeni orang seperti dia? Terlaluan ya kalian ya? Iya. Dia ini berjualan di sini. Saya baru aja ngomong sama kalian. Kalau kalian jangan pernah memamerkan jabatan kalian sama siapapun. Ini kalian belum dapat 1 jam, kalian udah berani memperlakukan orang lain seperti ini. Bu, kita minta maaf Iya, ya, Bu. Soalnya kita benar-benar nggak tahu. Kita cuma pengen menjaga nama baik Bu Sinta aja. Iya, Takut sama. disalahgunakan, Bu. Ingat ya, dengan adanya kalian sudah memperlakukan hal seperti ini, apalagi ini juga saat bertemu saya. Jadi saya harap kalian harus membayar ini dengan kalian berdua. Saya pecat. Apa, Bu? Terus, tapi kita- proyek kita, Bu. Saya nggak peduli. Mau proyek apapun yang saya jalankan, saya bisa nyuruh orang lain. Bukan cuma kalian berdua yang bisa menjalankan proyek tersebut. Bu, kita minta maaf Bu, kita Jangan menyesal. pernah minta maaf sama saya. Minta maaf sama orang yang sudah kalian rendahkan, yang sudah kalian hina, dan kalian rusak dagangannya. Mas, kita minta maaf ya Mas atas kelakuan kita terhadap. Iya, kalian bilang begitu karena kalian kan jabatannya udah gak ada, kalian udah bukan orang kantoran lagi, jadi kalian begitu. Kalau kamu misalkan tetap memelihara orang seperti mereka, ya aku yakin jangankan buat pekerjaan, dia sopan santun sama orang aja gak tahu. Sekali deh mas. Nih, ayo dipegang. Mendingan sekarang kamu rasakan gimana susahnya buat jualin SS itu. Ngerti? Tapi, Bu, Dan posisi kalian berdua di kantor saya akan saya pindahkan sama dia sebagai mantan saya. Bu, kita minta maaf Bu. Sekarang udah telat. Kalian nggak perlu minta maaf sekarang. Oh, udahlah Saya udah kalian. memberikan kesempatan sama kalian berdua, tapi ternyata kalian berdua tetap aja menyanyiakan kesempatan itu. Udah pergi aja buat Sekarang jualan pergi, tuh. Jual itu sampai laku. Oh. Jual itu dengan harga 1 juta per es. 1 juta. Kalau kalian bisa mendapatkan orang yang mau membeli es itu, kalian bisa bekerja di tempat saya lagi. iya nggak Udah, mungkin dong, Bu. Silakan. Duh, Sinta, aku minta maaf ya sama kamu gara-gara kamu jadi pecat mereka. Ngapain kamu minta maaf sama aku? Harusnya aku yang minta maaf sama kamu, Mas. Aku bener-bener gak enak sama kamu, aku juga malu sama kamu. Karena mungkin aku suruh menghadapi orang-orang seperti karyawan aku yang udah gak punya attitude seperti mereka berdua. Aku minta maaf ya, Mas ya. Kamu gak perlu minta maaf sih, harusnya minta maaf nih aku sama kamu. Ya kamu kan jadi sibuk buat cari penggantinya mereka, padahal katanya tadi ada proyek. Jadi kamu bisa rugi puluhan juta kalau misalkan kamu pecat mereka. Aku gak masalah, Mas, mau rugi berapapun. Yang aku khawatirkan, aku takut kamu merasa sakit hati dan kamu trauma dengan kejadian ini. Aku betul-betul minta maaf sama kamu dan mungkin aku gak mau kamu jauh lagi sama aku. Jadi sebagai gantinya, kamu bisa bekerja sama aku ya, biar kita bisa ketemu terus dan aku tahu kondisimu seperti apa. Oke, aku gak bakalan nolak kamu ngasih pekerjaan sama aku. Cuman aku takutnya kamu nanti nyesel karena kerjaan aku gak sebagus mereka berdua. Karena aku juga baru pertama buat kerja sama orang yang ada di kantoran, Sin. Aku nggak mungkin nyesel, Mas. Aku pasti akan membantu kamu dan di sana juga pasti bakal banyak yang membimbing kamu kok. Tapi aku tahu kalau dengan cara ini aku mempekerjakan kamu di kantor aku nggak bisa menghapus kesalahan yang udah aku perbuat hari ini. Karena mungkin kita udah lama nggak ketemu, tapi aku malah memperlakukan kamu seperti ini. Aku minta maaf sama kamu
Dan mungkin nanti aku bisa ganti hari ini dengan apapun yang kamu pengen, aku pasti bakal belikan. Gimana? Kamu nggak perlu deh seperti itu sama aku, Sin. Ya, Yang pasti dengan kamu ngasih pekerjaan sama aku dan kamu udah ngebelain aku di depan karyawan kamu itu udah lebih dari cukup. Tapi karena kamu juga kayaknya seperti maksa buat ngasih aku pekerjaan, aku juga gak enak menolak sama kamu. Aku bukan menolak ataupun bukan mau nolak atau sok jual mahal. Tapi kan aku harus sadar diri, aku ini siapa dan kamu ini siapa. Takutnya ada orang yang mengira aku bareng sama kamu cuma mau dimanfaatkan sama aku. Ya, secara ekonomi kita berdua ini kan beda jauh dan beda level juga sih. Ya, kalaupun kamu gak bakalan dengerin omongan orang, aku bersedia kok buat kerja di kantor kamu. Dan apapun yang terjadi nanti, aku bakalan tetap bertahan dan aku bakalan terus berusaha biar kamu juga gak kecewa sama aku. kamu nggak perlu khawatir untuk aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu lihat dua karyawan yang tadi. Mereka berdua itu selalu membuat aku kecewa, tapi aku selalu memberikan kesempatan berkali-kali sama mereka berdua. Tapi mungkin kali ini udah nggak ada toleransi lagi buat mereka, karena mereka bukan cuma merendahkan aku sendiri, tapi mereka juga merendahkan orang lain yang mungkin dia istimewa buat aku sebelumnya. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal itu. Aku yakin kamu pasti bisa, dan aku pasti bakal temenin kamu apapun keadaan dan kondisinya. Ya udah deh, kalau omongan kamu udah seperti itu, berarti nggak ada alasan lagi buat aku nolak semua tawaran yang udah kamu berikan sama aku sih. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan juga udah pesan makan tuh. Kalau misalkan makanannya juga jadi makan kan, sayang. Betul banget. Yaudah kalau gitu, 3 porsi buat kamu, 1 porsi buat aku. Ya nggak habis juga kalau misalkan 3 porsi. Aku nggak Ya usah udah. malu, kamu tahu mau porsi kamu. Yaudah